Masih bersama kami di Presisi Pagi. Pemirsa, Komisi Percepatan Reformasi Polri menerima audiensi dan menyampaikan pendapat dari kelompok lembaga toleransi beragama terkait dengan cara Polri menangani konflik keagamaan, terutama konflik antar minoritas dan mayoritas. Berikut informasi selengkapnya. Komisi Percepatan Reformasi Polri menerima audiensi kelompok lembaga toleransi beragama. Pertemuan berlangsung di Gedung Kementerian Sekretariat Negara Jakarta Pusat pada Selasa 25 November 2025. Kelompok lembaga toleransi beragama ini mewakili sejumlah organisasi yang diwakili oleh pimpinan Asosiasi FKUB Indonesia tingkat nasional, I Dewa Gede Ngurah Swasta, Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan, dan Koordinator Seknas Gus Durian J. Ahmad. Audiensi kelompok lembaga toleransi beragama disambut hangat Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimli Ashidik, Wakil Ketua Profesor Yusril Ihza Mahendra, serta 3 anggota komisi lainnya, yakni Profesor Mahfud MD, Jenderal Polisi Purnawirawan Ahmad Doviri, dan Jenderal Polisi Purnawirawan Badrodin Haiti. Usai menerima audiensi untuk menyerap kritik dan saran, Wakil Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Profesor Yusril Ihza Mahendra menyampaikan beberapa hal yang menjadi sorotan. Di antaranya penanganan kasus konflik keagamaan serta dugaan ketidakadilan bagi kelompok minoritas seperti Syiah dan Ahmadiyah. 3 kelompok ini secara spesifik membicarakan tentang bagaimana polisi selama ini menurut persepsi mereka dalam menangani kasus-kasus terkait dengan masalah konflik keagamaan, ya, antara satu kelompok mayoritas berhadapan dengan kelompok minoritas yang terjadi di berbagai tempat. Polisi kemudian terlibat dalam menangani kasus ini, mengambil satu langkah hukum, dan itu menimbulkan banyak sekali komentar, tanggapan, dan kritik karena terjadi langkah-langkah penegakan hukum, terutama hukum pidana, yang pada akhirnya dianggap oleh mereka itu merugikan kelompok minoritas, misalnya kelompok Syiah, kelompok Ahmadiyah, begitu juga kelompok-kelompok minoritas keagamaan lainnya di berbagai tempat di seluruh tanah air. Yang sebenarnya apa yang mereka kemukakan itu tidak hanya semata-mata menyangkut kewenangan kepolisian dalam menegakkan hukum, tapi juga berkaitan dengan tugas-tugas dari Kementerian Agama, tugas-tugas dari lembaga-lembaga keagamaan dalam rangka memberikan pendidikan untuk toleransi kepada semua kelompok keagamaan yang ada di masyarakat. Namun demikian, masukan yang mereka berikan itu sangat berharga bagi komite untuk ditampung. Di kesempatan yang sama, Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimli Ashidik, menjelaskan bahwa rangkaian pertemuan untuk menyerap aspirasi akan berlangsung hingga 9 Desember 2025. Hasilnya nanti akan dilaporkan kepada Presiden. Kami akan mengadakan rapat-rapat internal untuk menentukan pilihan-pilihan sikap dalam rangka policy reform, reformasi kebijakan yang terkait dengan kepolisian. Ada nanti yang berkaitan dengan masalah-masalah operasional, ada yang berkaitan dengan polisi ke depan. Sepanjang menyangkut soal polisi ke depan yang terkait dengan keharusan mengubah undang-undang, nah ini kita akan advokasikan menjadi rancangan undang-undang. Tapi sepanjang itu hanya masalah-masalah operasional atau aturan internal, nah itu nanti akan kami rekomendasikan ke dalam, di mana Kapolri adalah salah seorang anggota Komisi Percepatan Reformasi ini. Nah, kalau yang pertama tadi kami harus laporkan kepada Presiden untuk diputuskan. Yang kedua ini kami rekomendasikan langsung untuk operasional. Audiensi ini menjadi bagian dari langkah strategis Komisi Percepatan Reformasi Polri dalam menghimpun pandangan yang berasal dari berbagai elemen masyarakat guna memperkuat agenda reformasi di tubuh kepolisian. Dari Jakarta, William Manda, Polri TV. Pemirsa, Operasi Zebra 2025 memasuki hari ke-8. Kakor Lantas Polri menyebut hari ke-8 ini sebagai momen penting
Untuk menilai keandalan operasi menjelang pekan kedua, fokus arahan kali ini adalah edukasi, optimalisasi etle, dan patroli adaptif di titik rawan. Operasi Zebra 2025 memasuki hari ke-8 dengan kondisi operasional yang stabil di seluruh wilayah. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho menegaskan bahwa pada hari ke-8 menjadi fase evaluasi penting, terlebih menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2026 saat kepadatan lalu lintas diprediksi meningkat. Sesuai arahan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, fokus operasi tetap diarahkan pada edukasi, pengawasan, serta penegakan hukum berbasis data. Dalam arahan hari ke-8, Kakor Lantas Polri menekankan 5 prioritas utama, mulai dari penguatan edukasi di sekolah, komunitas, hingga perusahaan, hingga optimalisasi etle sebagai instrumen penegakan yang objektif. Pengawasan di titik rawan juga diperketat. Patroli adaptif pada malam hari menjadi perhatian khusus untuk mencegah balap liar serta menjaga keselamatan pejalan kaki. Data di lapangan menunjukkan tingginya capaian edukasi, lebih dari 162.000 kegiatan pembinaan, serta lebih dari 1,5 juta penyebaran materi edukasi, termasuk leaflet dan stiker. Kegiatan preventif juga masif dengan total 1,4 juta aktivitas, didominasi patroli dan tur jawali. Sementara itu penegakan hukum pada hari ke-8 mencapai 642.000 perkara, dengan etle statis dan mobile sebagai penyumbang terbesar. Meski begitu, pendekatan humanis tetap dijaga. Terbukti lebih dari 519.000 teguran yang diberikan. Penanganan balap liar tercatat 846 kegiatan dengan 602 kendaraan diamankan. Di sisi lain, upaya pelindungan pejalan kaki dilakukan melalui 2.282 kegiatan, terutama di zona sekolah. Data kecelakaan pada hari ke-8 mencatat 1.539 kejadian dengan 162 korban meninggal dunia. Kakor Lantas Polri meminta pembaruan daftar 10 titik rawan di setiap Polres, disertai langkah cepat seperti pembatasan kecepatan dan peningkatan visibilitas petugas. Di akhir arahannya, Kakor Lantas Polri mengajak masyarakat untuk terus mendukung Operasi Zebra 2025 dengan menjaga kepatuhan serta mengutamakan keselamatan. Kakor Lantas Polri menegaskan komitmennya menjaga profesionalitas hingga operasi berakhir. Tim Polri TV melaporkan. Pemirsa, Polda Kepulauan Riau menyambut kunjungan Pastoral Uskup Ordinarial Castrensis Indonesia atau Keuskupan TNI Polri, Profesor Ignatius Kardinal Suharyo. Kunjungan ini berlangsung di Gereja Oikumene Polda Kepri dan dihadiri oleh jajaran pejabat serta umat Katolik di lingkungan Polda Kepri. Polda Kepulauan Riau menyambut kunjungan Pastoral Profesor Ignatius Kardinal Suharyo, yakni Uskup Ordinariat Castrensis Indonesia atau Keuskupan TNI Polri. Kunjungan berlangsung di Gereja Oikumene Polda Kepulauan Riau pada Selasa 25 November 2025. Kardinal Suharyo disambut Wakapolda Kepri Brigjen Pol Anom Wibowo. Kunjungan ini dihadiri jajaran pejabat serta umat Katolik di lingkungan Polda Kepri. Kehadiran Kardinal Suharyo merupakan bagian dari lawatan pastoral untuk menjangkau umat Katolik TNI Polri di wilayah Kepulauan Riau. Kegiatan ini mendapat sambutan hangat dari jajaran Polda Kepri serta umat yang hadir. Turut hadir sejumlah tokoh dan pejabat diantaranya Irjen Pol Purnawirawan Heribertus Dahana, Leksda TNI Purnawirawan Agus Santoso, Kolonel Infanteri Sudung Hasiholan, Romo Kolonel Korps Dinas Khusus Yosef Maria Marcelinus Bintoro, serta para personel Polda Kepulauan Riau. Dalam sambutannya, Wakapolda Kepulauan Riau mengucapkan syukur dan apresiasi atas kehadiran Kardinal Suharyo. Ia menyebut kehadiran pemimpin gerejawi tersebut merupakan kehormatan dan memberikan motivasi serta semangat bagi keluarga besar Polri di Kepulauan Riau. Wakapolda mengisahkan bahwa Gereja Oikumene telah dibangun sejak 3 tahun lalu oleh mantan Kapolda Irjen Pol Aris Budiman. Kehadiran Kardinal Suharyo di tempat ini dianggap memberikan kehusyukan dan kesejukan bagi umat.
Di akhir sambutan, Wakapolda Kepulauan Riau menyampaikan harapan agar kunjungan pastoral ini menjadi perjalanan penuh makna serta memberikan hikmah bagi umat Katolik di lingkungan Polda Kepri. Kegiatan dilanjutkan dengan penutupan sabda diiringi doa bersama. Selanjutnya yang hadir mengikuti acara ramah tamah bersama Kardinal Suharyo dan rombongan. Dari Humas Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.